Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita terjebak dalam kenangan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Namun, mari kita sadar bahwa hidup ini adalah sekarang. Setiap detik yang kita jalani, hanya dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap napas kita bisa menemukan kedamaian yang sejati. Mari bersama-sama berhenti sejenak, berpaling ke dalam diri kita, dan rasakan bahwa Allah selalu ada di sini, di dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Dengan hati yang terbuka, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan doa dan zikir sebagai jalan kembali kepadanya. Saudaraku, hidup ini seringkali tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang semuanya terasa indah, lalu tiba-tiba berubah menjadi ujian yang berat. Namun setiap keadaan sebenarnya adalah cara Allah berbicara kepada hati kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, QS Al-Baqarah 2:152. Saudaraku, ayat ini bukan hanya perintah, tapi panggilan lembut dari Allah kepada hati yang sering lalai. Kadang Allah tidak mengubah keadaan kita, karena Ia ingin mengubah hati kita terlebih dahulu. Kita sering meminta agar beban hidup diangkat, namun Allah ingin mengangkat kesadaran kita lebih tinggi. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut. Sadari bahwa napas ini pun miliknya. Kita tidak hidup karena kehendak diri, tapi karena Allah masih mengizinkan kita untuk bernapas. Saudaraku, setiap kehilangan, setiap luka bukan tanda Allah menjauh, melainkan tanda bahwa Ia masih menuntun kita untuk kembali sadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya bila Allah mencintai suatu kaum, Ia akan mengujinya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2396, Syahih. Maka jangan takut pada ujian, karena di baliknya ada kasih yang sedang bekerja. Kita tidak diminta untuk selalu kuat, kita hanya diminta untuk tidak menyerah dalam mengingatnya. Jika hati terasa sesak, cobalah diam sejenak, tarik napas perlahan, dan bisikkan di hati, "Ya Allah, Engkau dekat." Saudaraku, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan?" Quran Surat Az-Zariyat ayat 21, QS Az-Zariyat 51:21. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tanda-tanda kehadiran Allah tidak jauh, tidak di langit, tetapi di dalam diri kita sendiri. Setiap detak jantung, setiap napas, setiap air mata yang jatuh, semuanya adalah ayat yang hidup. Saudaraku, maka jika hari ini kita sedang diuji, ingatlah Allah tidak sedang menghukum, Allah sedang menuntun agar kita pulang, agar hati kita kembali lembut, dan agar setiap napas menjadi pengingat bahwa Dia tidak pernah pergi. Allah berfirman, "Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Quran Surat Qaf ayat 16, QS Qaf 50:16. Diamlah sejenak, rasakan kedekatan itu, dan biarkan hati yang berbicara, bukan lidah, tetapi rasa yang berkata lembut, "Rabbku selalu ada." Saudaraku, setelah kita menyadari bahwa hidup ini penuh ujian, dan bahwa setiap ujian adalah cara Allah menuntun kita kembali, sekarang mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan zikir hati yang lembut. Zikir itu tidak hanya di bibir, tetapi di dalam hati yang sering kali lalai. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd 13,
28. Saudaraku, zikir hati adalah cara kita kembali kepada Allah, bukan dengan kata-kata yang panjang, tetapi dengan kesadaran di dalam dada. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut, dan biarkan setiap napas menjadi zikir yang mengingatkan kita akannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuh dan rupa kalian, tetapi melihat pada hati kalian." Hadis riwayat Muslim Sahih. Hati kita yang sering terlupa, hati kita yang sering terlalu sibuk dengan dunia. Mari kita kembalikan hati kita ke dalam zikir yang sebenar-benarnya. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh, dan saat kita menghembuskan napas, ucapkan dalam hati, Allah, Allahu, Allahu. Zikir ini bukan untuk meminta sesuatu, tetapi untuk menyadari betapa kita sering lalai dan betapa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, keheningan ini adalah zikir itu sendiri. Setiap tarikan napas kita adalah cara Allah menuntun kita kembali. Rasulullah mengajarkan kita bahwa zikir adalah penyejuk hati. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi hati selain zikir kepada Allah. Hadits riwayat Bukhari Sahih. Maka jika hati terasa gelisah, jika hidup terasa berat, kembalilah kepadanya dengan zikir yang lembut. Tarik napas lagi, rasakan ketenangan yang datang bersama setiap helaan napas. Allahu, Allahu. Ketika kita kembali kepadanya melalui zikir, kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Bukan ketenangan yang datang dari dunia, tetapi ketenangan yang datang dari hati yang sadar. Allah berfirman, "Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah 2:45. Saudaraku, kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Allah selalu bersama kita di setiap napas yang kita ambil. Mari kita terus berjalan dengan hati yang selalu ingat kepadanya dan napas yang selalu mengingatkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Tanpa pertolongannya, Allahu, inilah jalan kembali yang sejati. Jalan yang tidak memerlukan banyak kata, hanya kesadaran dalam hati yang tertuju padanya. Saudaraku, kita sering merasa bahwa hidup ini begitu sibuk, terlalu banyak yang harus dilakukan, dan kadang kita lupa untuk berhenti sejenak. Namun di setiap detik hidup kita, ada panggilan yang lembut dari Allah untuk berhenti sejenak dan kembali kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Quran Surat Al-Imran 3:190. Saudaraku, mari kita berhenti sejenak dan berpaling ke dalam diri kita. Zikir hati bukanlah kata-kata yang kita ucapkan dengan lisan, tetapi suatu keadaan yang kita rasakan di dalam dada. Tarik napas perlahan, rasakan udara yang masuk, rasakan ketenangan yang datang bersamanya. Saat kita menghembuskan napas, rasakan bahwa setiap hembusan itu adalah cara kita kembali kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama." Hijr Ibnu Majah. Dan manfaat terbesar yang bisa kita berikan kepada dunia ini adalah dengan membawa kedamaian di dalam hati kita terlebih dahulu. Ketika hati kita damai, ketika napas kita tenang, maka seluruh dunia di sekitar kita pun akan terasa lebih damai. Saudaraku, kita bisa kembali kepada Allah dengan cara yang sederhana,
bukan dengan banyak kata-kata, bukan dengan banyak amalan berat, tetapi dengan kesadaran bahwa setiap napas kita adalah anugerah darinya. Allah berfirman, "Dan jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku kepada kalian." Quran Surat Ibrahim 14:7. Zikir hati adalah cara kita mengingat Allah dengan rasa syukur, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan kesadaran yang penuh. Mari kita teruskan perjalanan ini dengan setiap tarikan napas yang kita rasakan sebagai hadiah dari Allah, dan setiap hembusan napas sebagai zikir yang menuntun kita kembali kepadanya. Allahu, Allahu. Saudaraku, tidak ada cara yang lebih dekat kepada Allah selain dengan menyadari bahwa kita adalah hamba-Nya. Ketika kita merasa terikat pada dunia ini, ketika kita merasa lelah, ingatlah bahwa kita ini hanya tamu di dunia yang sementara. Rasulullah SAW bersabda, "Di dunia ini, jadilah kalian seperti orang asing atau pengembara." H.R. Bukhari. Kita adalah pengembara, dan zikir adalah jalan pulang kita. Tarik napas dalam-dalam, rasakan kedamaian yang datang dengan setiap hembusan. Rasakan bahwa di dalam napas ini ada zikir yang mengingatkan kita kepada Allah yang selalu ada. Allahu, Allahu. Zikir ini bukan hanya untuk mengingat Allah, tetapi untuk merasakan kehadirannya di setiap hembusan napas kita. Saudaraku, kembali kepada Allah itu sederhana, hanya dengan hati yang ikhlas dan napas yang selalu sadar. Allahu, Allahu. Saudaraku, setelah kita menyadari bahwa hidup ini penuh ujian, dan setelah kita menemukan ketenangan melalui zikir hati dan napas, sekarang kita akan menyelam lebih dalam, ke dalam kesadaran yang lebih tinggi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan?" Quran Surat Az-Zariyat 51:21. Saudaraku, sebenarnya Allah sudah menuntun kita kembali kepadanya sejak awal, melalui tanda-tanda yang tersembunyi di dalam diri kita. Setiap detak jantung kita, setiap hembusan napas kita, semuanya adalah tanda darinya. Namun seringkali kita lupa, kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga kita tidak sadar bahwa Allah sedang berbicara dalam setiap napas kita. Rasulullah SAW bersabda, "Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak." Hadis riwayat Bukhari nomor 52. Segumpal daging itu adalah hati, dan hati yang bersih adalah hati yang selalu kembali kepadanya. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Sadari betapa setiap hembusan napas itu adalah anugerahnya. Ketika hati kita merasa gelisah, ketika hidup terasa penuh cobaan, Allah sudah memberikan kita jalan untuk kembali kepadanya. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Asy-Syarr 94:6. Kita sering melihat kesulitan dan ujian sebagai beban, tapi Allah mengingatkan kita bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Saudaraku, apakah kita tidak melihat bahwa Allah sudah mengatur semua ini? Apakah kita tidak melihat bahwa Dia sudah mengirimkan pertolongan melalui napas kita? Setiap napas adalah pertolongannya untuk kita bertahan. Zikir hati adalah cara kita mengingatnya, bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan kesadaran yang mendalam bahwa segala yang ada di sekitar kita adalah tanda kehadirannya. Rasulullah SAW bersabda,
Bersyukurlah kepada Allah dalam setiap keadaan, dan sesungguhnya apa yang kamu alami adalah bagian dari ujiannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2396 Syahih. Maka saudaraku, ketika hati terasa berat, ketika dunia seakan menekan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu lebih dekat dari apa yang kita kira, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Quran Surat Qaf 50:16. Mari kita tarik napas lagi, hembuskan perlahan, rasakan kedamaian yang datang, rasakan bahwa setiap hembusan napas ini adalah cara kita kembali kepadanya. Allah, Allah, Saudaraku, hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, bukan tentang seberapa keras kita berjuang, tetapi tentang seberapa besar kita menyerahkan diri kepadanya. Mari kita kembali pada kesadaran ini, bahwa hidup kita ini miliknya, bahwa setiap napas kita adalah anugerahnya. Allahu. Saudaraku, tidak ada yang lebih penting daripada kembali kepadanya, dan tidak ada yang lebih damai daripada hati yang selalu mengingatnya. Saudaraku, seringkali kita merasa hidup ini adalah masa lalu yang telah berlalu, atau masa depan yang belum kita capai. Namun mari kita sadari bersama bahwa hidup ini bukan masa lalu, bukan pula masa depan. Hidup ini adalah detik yang sedang kita jalani sekarang. Hidup ini adalah saat ini yang penuh dengan kasih Allah. Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya 21:107. Saudaraku, kita sering terlalu fokus pada apa yang telah terjadi atau apa yang akan datang, hingga kita lupa bahwa hidup ini adalah hadiah dari Allah di setiap detik yang kita jalani. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan bahwa hidup ini bukan sekadar waktu yang berjalan, tetapi anugerah yang diberikannya di setiap detik. Jika kita hanya mengenang masa lalu, kita tidak akan pernah bisa kembali ke sana. Jika kita terlalu khawatir tentang masa depan, kita akan kehilangan momen ini, momen yang penuh dengan kehadiran Allah. Zikir hati mengingatkan kita bahwa kehidupan ini tidak lain adalah waktu yang diberinya, dan hanya dengan kehadirannya kita bisa merasakannya dengan penuh makna. Saudaraku, hidup ini rapuh, lemah, dan penuh ketidakpastian. Jika Allah tidak ada dalam kesadaran ini, doa yang kita sampaikan bukan sekadar permintaan, tapi penyerahan penuh kepadanya, agar setiap langkah kita kembali dengan penuh keyakinan kepadanya. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, tanpa-Mu kami merasa rapuh dan lemah. Kami tidak mampu berjalan tanpa petunjuk-Mu. Hanya dengan-Mu kami dapat merasa kuat, dan hanya dengan-Mu kami kembali ke jalan yang lurus. Ya Allah, tuntunlah kami dalam setiap detik hidup ini. Bimbinglah hati kami agar selalu ingat kepada-Mu di setiap tarikan napas, di setiap langkah kami. Ya Allah, jika Engkau tidak dalam kesadaran ini, kami adalah jiwa yang rapuh dan lemah. Hanya kepada-Mu kami memohon perlindungan dan petunjuk. Saudaraku, ingatlah selalu, hidup ini adalah saat ini, setiap napas adalah anugerahnya. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa menyadari bahwa Allah selalu ada di sini, dalam setiap detik kita.